Shalom, puji nama Tuhan. Senang dapat jumpa kembali dengan saudara-saudara sekalian. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas satu topik yang berkaitan dengan peristiwa Pentakosta. Kita tahu bahwa peristiwa ini sangat penting. Mari kita membaca di bagian firman Tuhan yang menceritakan tentang peristiwa Pentakosta. Firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 13. Saya tidak akan membaca secara keseluruhan karena dalam bagian-bagian penguraian firman Tuhan nanti kita akan membaca beberapa ayat yang ada dalam perikop ini. Firman Tuhan demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat yang kelima, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dan dari segala bangsa di bawah kolong langit. Demikian firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kita tahu bahwa sepanjang tahun gereja merayakan 5 peristiwa penting. Yang pertama yang kita tahu yaitu peristiwa Natal. Yang kedua yaitu peristiwa Jumat Agung. Yang ketiga kebangkitan Kristus setelah Yesus disalibkan pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Lalu setelah itu peristiwa kenaikan, di mana kita tahu bahwa Yesus tidak langsung naik ke surga, melainkan selama 40 hari dia bersama-sama murid tinggal. Dan peristiwa yang kelima yaitu peristiwa Pentakosta. 50 hari setelah Yesus disalibkan, lalu Yesus naik ke surga pada hari yang ke-40, maka hari yang ke-50 sejak peristiwa Yesus disalibkan, maka turunlah Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, yang menarik sekali dikatakan di dalam ayat yang kelima dalam bacaan kita, dikatakan waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mengapa mereka orang-orang saleh dikatakan dari segala bangsa di bawah kolong langit ini masih berada di Yerusalem, tepatnya di Bukit Sion, di lantai 2? Karena mereka sedang berdoa. Mereka berdoa oleh karena mereka ingat ketika Tuhan Yesus naik ke surga, mereka ingat akan janji yang pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus, yang pernah dikatakan seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat dan kelima. Saya bacakan firman Tuhannya demikian. Pada satu hari ketika maksudnya Yesus makan bersama-sama dengan mereka, dengan murid-murid, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, di Yerusalem, tepatnya di Bukit Sion, menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Di dalam ayat yang keempat dikatakan Yesus meminta mereka untuk tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa. Jadi, saudara, ketika mereka pergi melihat Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun, mereka tidak langsung pulang ke tempat mereka masing-masing, melainkan mereka bersama-sama sepakat untuk mereka berdoa menantikan janji Bapa. Hebatnya saudara, mereka berdoa tidak tahu kapan janji Bapa itu akan diberikan. Yang mereka tahu, mereka harus tinggal di Yerusalem. Bisa saja peristiwa
untuk menantikan janji Bapa itu berlangsung lama. Tetapi mereka sudah memiliki tekad, sudah memiliki komitmen untuk mereka tinggal dan berdoa. Sehingga mereka berdoa selama berhari-hari. Dan tepat pada hari yang ke-10, akhirnya janji Bapa itu ditepati dan mereka mengalami peristiwa Pentakosta. Di dalam bacaan kita di ayat yang kedua, ketiga, dan keempat, jelas sekali dikatakan saudara, dalam firman Tuhan demikian. Di dalam bacaan kita saudara, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Yang pertama, mereka melihat bahwa Roh Kudus turun. Dikatakan 3 kata kerja di dalam ayat yang kedua, ketiga, dan keempat. Dikatakan ayat yang kedua, turunlah Roh Kudus dari langit. Lalu ayat yang ketiga dikatakan tampaklah kepada mereka Roh Kudus dalam wujud seperti lidah-lidah api. Dan yang ketiga dikatakan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Roh Kudus turun, Roh Kudus tampak, dan mereka mengalami dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini bukan cerita dongeng, saudara. Ini bukan cerita rekayasa, tetapi ini peristiwa yang nyata yang terjadi 2000 tahun yang lalu ketika para murid berdoa di loteng, di Bukit Sion, di Yerusalem. Mereka akhirnya menerima janji Bapa. Mereka yang setia berdoa, mereka setia yang menantikan janji Bapa, akhirnya mereka mengalami peristiwa Pentakosta. Dan kita tahu setelah peristiwa Pentakosta, maka kehidupan mereka benar-benar mengalami transformasi. Mereka dikatakan adalah orang-orang saleh yang berkumpul dari segala penjuru kolong langit ini. Dan salah satunya saudara yang mengalami peristiwa Pentakosta itu, yaitu Petrus. Kalau kita mau melihat bagaimana karya Roh Kudus setelah peristiwa Pentakosta dari kehidupan Petrus, itu sangat luar biasa. Karena apa? Karena kita masing-masing tahu saudara, apa yang terjadi sebelum peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus, di mana ketika Tuhan Yesus Kristus ditahan untuk disalibkan, terlebih dahulu Yesus diadili, dan itu mereka menahan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Sebelumnya mereka menganiaya, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang begitu sangat kejam. Dan Petrus menyaksikan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus dalam peristiwa penyaliban. Sehingga menjelang malam Yesus salibkan, ada seorang wanita datang kepada Petrus, dan wanita itu ingat bagaimana Petrus mendampingi Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ada di Yerusalem, di dalam melakukan berbagai macam pelayanan. Wanita itu bertanya, engkaukah salah satu dari mereka? Apa yang dikatakan oleh Petrus? Apakah dia berkatakan, iya, saya salah satu dari mereka? Tidak, saudara. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Dan Tuhan tahu, karena sebelum Yesus disalibkan pada perjamuan terakhir, Tuhan Yesus mengatakan, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau akan menyangkal aku. Dan itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sangat tepat. Dan Petrus memang menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali, saudara. Kenapa Petrus menyangkal Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah gurunya? Karena dia tidak siap untuk masuk dalam persekusi, untuk masuk di dalam penderitaan,
untuk masuk di dalam peristiwa di mana mereka harus mengalami intimidasi. Petrus tidak siap itu, saudara, karena ketakutannya. Akhirnya dia menyangkal Tuhan Yesus. Dan Petrus begitu sangat menyesal, sampai pada akhirnya dia harus balik ke Galilea. Dan dia melakukan pekerjaan sebelum Yesus panggil mereka untuk menjadi murid-murid. Petrus melakukan pekerjaan yang lama. Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus di dalam peristiwa penampakan datang secara pribadi kepada Petrus ketika Petrus sedang menjala ikan di Danau Galilea. Kita ingat peristiwa di dalam Yohanes pasal yang ke-20, bagaimana percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus. Tuhan meminta, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali Tuhan Yesus mengatakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai pada akhirnya Petrus menangis. Dan disitulah Petrus akhirnya kembali bangkit untuk dia ingat dengan apa yang sudah dia komitmenkan untuk melayani Tuhan. Dan setelah itu dia pergi ke Yerusalem dan dia melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Dan setelah Petrus melihat, Petrus bersama-sama murid-murid orang saleh di segala penjuru muka bumi ini berkumpul di Yerusalem. Dan dalam peristiwa itulah akhirnya Petrus menjadi bagian dari orang-orang yang berdoa menantikan janji Bapa mengalami peristiwa Pentakosta. Saudara, kita melihat bagaimana Petrus setelah peristiwa Pentakosta dia mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Itu dapat kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai dengan ayat 41. Bagaimana Petrus mengalami transformasi setelah peristiwa Pentakosta. Dia mengalami perubahan yang luar biasa. Perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri Petrus. Kita tahu bahwa ketika Petrus berkhotbah, di dalam ayat 41 dijelaskan, setelah Petrus menjelaskan mengenai Yesus Kristus di dalam kehidupan dan karyanya, maka orang-orang yang mendengar dikatakan, saudara, demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya, maksudnya mendengar khotbahnya itu, memberi diri dibaptis pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dan itu tertulis di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana mungkin orang yang menyangkal Yesus 3 kali, orang yang begitu penakut, Tuhan pakai dengan luar biasa, sehingga pada akhirnya berani bersaksi, berani berkhotbah di antara ribuan orang, bukan ratusan loh, bukan puluhan, tapi ribuan orang. Dan orang-orang yang mendengar apa yang dikatakan Petrus pada akhirnya memberi diri untuk dibaptis. Saudara, ini bukan karena Petrus hebat, ini bukan oleh karena Petrus punya pengalaman yang banyak, tetapi ini semata-mata oleh karya Roh Kudus yang bekerja di dalam diri Petrus, yaitu karya Roh Kudus yang kita tahu, saudara, ada 4 yang bekerja pada masa kini. Dan Roh Kudus terus, mulai Roh Kudus dicurahkan sampai pada masa anugerah saat ini, Roh Kudus terus masih bekerja dan berkarya di dalam kehidupan orang percaya. Kita di sini melihat bagaimana orang bertobat. 3.000 orang bertobat. Sekali lagi, itu adalah karya Roh Kudus, yaitu karya Roh Kudus yang evangelistis. Karya Roh Kudus yang evangelistis adalah karya Roh Kudus yang membawa orang untuk menyadari akan dirinya di hadapan Tuhan, sehingga dia memerlukan
kasih karunia Tuhan untuk dia datang kepada salib Kristus. Dengan kata lain, karya Roh Kudus yang evangelistis ini menyadarkan orang akan keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, orang bisa sadar akan dosanya. Itu bukan oleh karena kehebatan kita, tetapi karena karya Roh Kudus yang evangelistis ini menyadarkan orang bahwa orang tersebut adalah orang berdosa dan mereka memerlukan akan salib Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, pelayanan Roh Kudus yang organis. Petrus, saudara, waktu dia ada di Galilea dan Tuhan Yesus melayani Petrus, dan pada akhirnya Petrus kembali bangkit. Di sini kita melihat bagaimana Roh Kudus dalam peristiwa Pantekosta membawa Petrus juga untuk mengalami pertumbuhan yang luar biasa secara rohani, sehingga dari kehidupan rohani yang biasa-biasa menjadi memiliki kehidupan rohani yang luar biasa. Itu semata-mata oleh karena Roh Kudus yang organis ini bekerja di dalam kehidupan Petrus, sehingga Petrus bertumbuh dengan luar biasa. Itu yang kita lihat. Kita memerlukan pelayanan Roh Kudus yang organis untuk membawa kita untuk semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara, yaitu pelayanan Roh Kudus yang pedagogis. Kalau saudara melihat apa yang dikhotbahkan oleh Petrus, saya kira kita sama-sama setuju bahwa Petrus tidak punya latar belakang pendidikan teologi, karena kehidupannya dihabiskan di Galilea, karena dia adalah orang yang memiliki keturunan sebagai nelayan. Dari lahir besar di Galilea, yang dia tahu, saudara-saudara, hanya seputar kehidupan bagaimana mencari ikan di Danau Galilea. Petrus tidak mengalami pendidikan khusus. Dia hanya ikut Tuhan Yesus selama beberapa waktu. Tetapi kalau kita lihat uraiannya, khotbahnya, saudara, dia sungguh-sungguh menguraikan tentang Yesus Kristus, bagaimana secara kristologi begitu sangat teologis, dan orang dibawa kepada pemahaman tentang Kristus yang benar, pemahaman tentang Kristus yang begitu sangat mendalam sekali, dan pada akhirnya orang mengerti siapa itu Yesus Kristus. Ini semata-mata oleh karena Roh Kudus yang pedagogis membimbing, mengajar Petrus untuk tahu apa yang harus disampaikan. Saudara, kita sebagai hamba Tuhan, kita bukan menyampaikan tentang diri kita. Kita bukan menyampaikan tentang apa yang kita menjadi agenda kita. Yang kita sampaikan yaitu berita tentang Kristus yang mati, yang bangkit, dan yang naik ke surga, dan yang menyelamatkan kita. Itu inti berita dari firman Tuhan. Dan Petrus tahu itu, sehingga di dalam khotbahnya orang dibawa kepada pemahaman tentang karya Kristus yang luar biasa. Dan itu terjadi oleh karena pelayanan Roh Kudus yang pedagogis. Setiap kita seorang hamba Tuhan perlu berdoa, tidak hanya belajar teologi, tetapi kita perlu diterangi Roh Kudus, menaklukkan pikiran kita, supaya Roh Kudus yang menguasai kita, bukan pikiran kita yang mencoba untuk memikirkan hal-hal yang sesungguhnya di luar apa yang Tuhan kehendaki. Dan yang terakhir, saudara yang kasih Tuhan, setelah Roh Kudus melayani Petrus secara evangelistis, Roh Kudus melayani secara organis, Roh Kudus melayani secara pedagogis. Yang terakhir, saudara, yaitu bagaimana Roh Kudus yang karismatis juga dialami oleh Petrus. Roh Kudus yang karismatis, yaitu kata-kata karismatis, yaitu adalah pemberian anugerah. Kata charis, yaitu pemberian.
Dan Petrus, dia mengalami karunia bagaimana dia bisa membawa orang kepada Kristus. Saudara, ini adalah karunia pemberitaan firman Tuhan. Jadi karunia itu macam-macam, sehingga kita benar-benar memohon kepada Tuhan pada masa kini, khususnya para pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Belajar teologi penting, untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan penting, tetapi yang tidak kalah penting yaitu kita berdoa supaya pelayanan Roh Kudus yang karismatis ini sungguh-sungguh kita miliki. Apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau, sehingga Tuhan menolong kita untuk masuk dalam pelayanan-pelayanan yang sesulit apapun. Ketika Tuhan menyuruh kita masuk dalam pelayanan, maka Tuhan akan memperlengkapi kita dengan karya Roh Kudus yang karismatis. Untuk itu saudara, mari dalam peristiwa Pantekosta yang kita rayakan pada tahun ini, kita rindu untuk mengalami seperti apa yang dialami oleh Petrus, sehingga kita orang yang biasa menjadi luar biasa oleh karena Tuhan berkenan memakai kita melalui karya Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa, tapi sebelum kita berdoa, kita akan mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh Pendeta Gereja Ernest Pelo. Mari kita dengarkan pujian tersebut. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah ku perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai